Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Lau dan sahabat Sipur yang ada di Magetan dan di seluruh Indonesia. Siang ini kita bersama dengan Mas Dimyati dan kebetulan dengan Mas Koco juga. Co-host ya. Kita bertiga lah. Dan kita di live dengan TikTok Mas Koco, Mas Dim. Iya. Saya bersyukur Mas Dim bisa singgah. Selamat siang. Ya. Mas Koco, selamat siang. Selamat siang Mas. Mas Dim, selamat siang. Jadi saya kaget. Sehari kemarin ada WA masuk. Ternyata tak telusuri dari akun ada Mas Dim. Dan baru pertama kali saya mengenal dan bertemu. Gitu ya. Akhirnya saya bilang aja, ayo main ke Omah Diskusi. Karena beberapa waktu lalu saya membaca berita Mas Koso, berita tentang apa yang dilakukan Mas Dim untuk melaporkan beberapa anggota dewan di dalam pilkada ini. Dan mungkin Mas Koco ini bisa dijelaskan langsung dengan Mas Dim, dan Mas Dim harus bisa menjelaskan kenapa Mas Dim harus berbuat seperti itu. Dan mohon maaf, di sini tidak ada kata saling memojokkan, tapi intinya saling berdiskusi, saling memahami, dan masyarakat Magetan biar tahu kronologis dan kegiatan selama pilkada. Mas Dim, mungkin Mas Dim bisa jelaskan, dan mungkin dikenalkan langsung dengan pemirsa. Terima kasih. Saya Dimyati. Jadi saya aktif di proses demokratisasi, memperhatikan semua pilkada mulai dari 2008 dan mencermati semua regulasi yang ada. Nah, niat kita kemarin itu untuk edukasi semuanya, baik penyelenggara maupun peserta. Mari kita wujudkan pilkada ini sesuai dengan slogannya Bawaslu, untuk berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka saya membuka beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait yang mengatur pejabat daerah sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang 10 2016. Di situ pejabat daerah, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa tidak boleh, dilarang mengambil keputusan dan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon. Jadi kenapa saya sempat komplain sama teman-teman Bawaslu, kenapa kok teman-teman kepala desa dan ASN dan perangkat saja yang selalu digembar-gembarkan, kan itu. Padahal pejabat daerah, pejabat negara, kepala desa, perangkat desa, pasalnya sama, pasal 71, dan pasalnya sama, sanksinya sama, kan itu. Maka, nah dengan ini kita edukasilah bahwa ini satu kesatuan. Pejabat daerah sama kepala desa ini pasalnya sama, kan itu. Sanksinya juga sama. Jadi maka kemarin kita coba melakukan pelaporan sebagai bentuk edukasi ke publik. Kalau terjadi sebuah pelanggaran dengan ketentuan yang ada bisa dilaporkan ke Bawaslu. Ya kita laporkan aja ke Bawaslu. Saya sebagai warga Magetan secara formal memenuhi syarat untuk melaporkan itu. Karena warga negara Indonesia juga gitu. Iya, karena warga Indonesia juga. Ya prolognya dari situlah, kan itu. Ini tidak ada unsur suruhan ya atau settingan? Nggak ada. Jadi saya diskusikan itu dari awal dan saya kira semua teman-teman pimpinan partai itu saya sudah pernah nyampaikan itu nggak boleh. Dan mereka setelah jenengan ngobrol sebagai teman, apa tanggapan? KPU aja nggak ngelarang, kan gitu. Bahasanya begitu. Jadi KPU aja tidak ada seperti itu lah. Jadi ya, wah ini berarti ya KPU-nya perlu edukasi juga, kan itu. Padahal di PKPU nomor 13 di pasal 63 juga sudah jelas bahwa mereka dilarang. Tapi KPU membiarkan. KPU membiarkan, kan gitu. Tidak menutup kemungkinan, saya kira ini akan menjadi bola liar dan berimbas. Teman-teman di bawah KPU
teman-teman 10 besar KPU itu juga akan berpotensi mempermasalahkan karena KPU yang tidak bisa bekerja, kan itu. KPU yang bekerja tidak taat azas, tidak taat ketentuan, tidak profesional, itu bisa di DKPP kan, dan mereka bisa dipecat, diganti dengan penggantinya yang di bawahnya. Maka potensi ini nanti akan melebar. Bisa jadi orang-orang yang gregetan dengan kinerja penyelenggara ini akan mempermasalahkan teman-teman penyelenggara di DKPP. Tapi kan kita pasti nguji dulu ini sebenarnya seberapa valid sih bukti jenengan bahwa anggota DPRD ini terlibat di dalam tim untuk kampanye. Bukti secara material kita bisa sajikan di surat keputusan tim yang disampaikan ke KPU, yang dipublish oleh KPU. Ya, dan itu tertera semua mereka. Nama-nama itu ada semua di situ, kan gitu. Termasuk penjelasannya bahwa dia anggota DPR, kan gitu. Dan hampir semua paslon pasti ada itu. Kayaknya gitu. Itu cuma ya? Di paslon 01 maupun 03 itu tidak ada keterangan itu. Bahwa dia anggota DPR. Adanya hanya nama. Hanya nama. Kalau nama nanti mirip nama orang sekabupaten kan juga banyak, kan susah juga gitu. Tapi setidaknya jenengan tahu bahwa itu adalah nama-nama yang mirip dengan anggota dewan gitu. Ya. Sini Mas kopinya. Di semua tim gitu ya, tim kampanye. Tapi kan kita harus membuktikan agak susah. Ya, makasih. SK DPR-nya harus memverifikasi kebenarannya dan gitu. Nah, tapi kalau di paslonnya 02 itu sudah sangat jelas mencantumkan Mbak Mas Dwi anggota DPR, Mas Pang anggota DPR, kan gitu. Sudah jelas semua. Mas Dim pasti tahu lah konsekuensi setelah Mas Dim itu melaporkan. Setelah Mas Dim mendapatkan bukti, apa Mas Dim lakukan setelah ini? Setelah dari Bawaslu lah. Setelah dari Bawaslu sebetulnya setelah muncul media dan sebagainya itu, kalau di Magetan mungkin teman-teman pro kontra wajar. Itu pasti ya? Wajar. Pro kontra wajar, dan saya tidak pernah peduli seperti itu. Kan itu. Tapi yang sudah dilaporkan ya ke Bawaslu secara resmi maksudnya. Sudah dilaporkan ke Bawaslu secara resmi dan sudah dijawab sama Bawaslu juga secara resmi. Secara surat? Secara surat. Terus jawaban Bawaslu? Jawaban Bawaslu tidak memenuhi syarat pelaporan itu. Material dan formil gitu ya. Syarat materialnya tidak terpenuhi kan itu. Maka Bawaslu tidak meregister itu. Dan dari awal saya sudah memprediksi nanti aku butuh alat bukti ini. Butuh alat bukti seperti ini untuk menunjukkan bahwa Bawaslu ini gak iso kerja. Kenapa Mas Dim sampai bicara Bawaslu tidak bisa kerja? Karena kerjanya Bawaslu itu kan sudah diatur. Ada regulasi sendiri. Ada regulasi sendiri di Bawaslu, Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, mekanisme penanganan pengaduan itu seperti apa, tahapannya di situ sangat rigid. Sudah hak tertera ya? Ya sudah tertulis jelas di situ, dia harusnya sesuai rel kan itu. Yang melaksanakan. Terus apa yang artinya apa yang tidak dilakukan oleh Bawaslu dengan laporan jenengan? Seharusnya Bawaslu sebagaimana ketentuan Perbawaslu nomor 8, dia memberitahukan ke pelapor bahwa laporan perlu dilengkapi syarat materialnya, kan itu kan. Dia akan minta perlu dilengkapi apa kan itu. Mungkin minta, Mas dilengkapi alamat terlapor, kan itu. Kan itu. Nah, tidak ada permintaan apapun, tiba-tiba dia memvonis, kan itu. Memvonis bahwa ini tidak memenuhi syarat material. Ya sudah, nggak masalah, kan itu. Kan kita dari awal niatnya kan belajar, kan itu. Belajar untuk edukasi semua, baik edukasi untuk publiknya, edukasi untuk penyelenggaranya. Tapi pasti diberi keterangan dong, syarat material itu apa gitu yang ya. harus disiapkan Tidak memenuhi gitu. Pelapor itu. Itu enggak ada. Maksudnya
Bawaslu tidak meminta ke kita dan tidak ada. Jadi yang tahu dia sendiri. Kan itu, tidak ada. Artinya tidak memenuhi syarat material, ya udah titik gitu ya. Nah, padahal seharusnya mengacu Perbawaslu nomor 8 2020 mekanisme penanganan pengaduan itu dia harus melakukan ini tahapannya jelas di situ. Ya. Dan ini tidak dipakai sama Bawaslu Magetan. Jadi Bawaslu Magetan tidak melakukan mekanisme penanganan perkara sebagaimana diatur oleh Perbawaslu nomor 8 2020. Ini sudah menjadi bukti material bahwa Bawaslu Magetan melanggar kode etik. Kan itu. Tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang, tidak. Ini sudah pelanggaran berat, kan itu loh. Kalau langkah jenengan setelah menerima bahwa laporan jenengan tidak memenuhi syarat material, apa yang jenengan lakukan? Ya sudah, kita proses dan kita laporkan ke DKPP. Saya tinggal nunggu register dari DKPP, nunggu jadwal sidangnya kapan, kan itu. Yang berwenang memutuskan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang tidak profesional, itu melanggar kode etik dan sebagai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, ya biar DKPP. Kalau proses Mas Joni, Mas, dari laporan jenengan seperti apa? Yang mana itu? Yang ke DKPP-nya itu. DKPP sudah kita kirim, saya mungkin tinggal lihat Jadwal sidang. Artinya sudah masuk ya? Oh sudah kita kirim, Kita nunggu register dari sana, nomor register dari sana, terus kapan itu disidangkan, kan itu. Itu aja. Artinya kalau kita lapor, kemudian kita sudah pasti nerima dong untuk registernya gitu. Belum, karena kita kemarin sendingnya itu Jumat sore. Ini baru Senin. Ini baru Senin. Jadi kan Sabtu libur, Minggu libur. Mungkin hari ini baru. Hari ini mungkin baru keluar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Bawaslu ada juga di sini lebih enak. Tapi pasti saya undang nanti setelah Mas Dim masih. Kan intinya kita tidak saling menyalahkan, tapi kita edukasi. Ayo diskusi. Nah, kita belajar bareng. Apa benerkah hal-hal seperti ini salah? Kan gitu intinya. Ya kita memang cari kebenarannya karena beliau menemukan di lapangan seperti ini kan gitu ya. Dan di aturan itu memang tidak boleh kan gitu ya. Nah, ini kita coba mengklarifikasi sebetulnya dari versi Bawaslu nanti seperti apa. Karena kita membaca dari beberapa media online, Mas Dim melaporkan beberapa anggota dewan yang menjadi tim. Dan KPU harusnya tahu bahwa itu salah. Gitu. Tapi kenapa dibiarkan? Dan Bawaslu dilapori, kenapa katanya kurang bukti? Materialnya. Jadi kembali ke Mas Dim lagi. Sebetulnya saya secara personal sudah ingatkan ke teman-teman, udahlah ini edukasi. Jadi silahkan yang sekiranya masih melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diperbaiki, kan itu. Jadi untuk diperbaiki. Jadi dia punya etikat baik lah untuk balik sesuai. Kalau memperbaiki yang sudah menjadi tim terlambat nggak sekarang? Nggak juga, karena selama masa kampanye dia boleh ganti kapan. Oh iya. Intinya begitu ya. Intinya masih. Tapi artinya sebenarnya, mohon maaf, DPRD tidak serta-merta tidak boleh menjadi tim kampanye maksud saya. Pastinya ada dong, boleh asalkan ada persyaratan dong Mas. Jadi di PKPU itu juga diatur pejabat negara, pejabat daerah itu boleh ikut kampanye, kan gitu. Menjadi tim? Nggak ada yang ngatur. Kampanye, boleh ikut kampanye, kan itulah. Boleh ikut kampanye, tapi harus cuti di luar tanggungan negara. Nah, teman-teman mensiasatinya, cutinya pas ketika ada kampanye terbuka, kampanye umum itu aja. Sehari, kan itu. Biar cuti sehari itu top. Itu ketika dia ikut kampanye. Baik selaku penonton atau jurkam, kan itu. Nah, soal dia menjadi tim, maka konsekuensinya selama masa kampanye, selama masa kerja menjadi tim, harusnya dia cuti dong, kan itu kan? Nggak mungkin ada yang mau. Padahal ini 2 bulan ya? 2 bulan. Paling nggak 70 juta mereka, kan itu. Nggak mungkin ada yang mau lah, kan itu. Karena eman-eman ya.
Ya iyalah gak bayaran 30 juta kan itu kan. Itu 70 juta 2 bulan atau sebulan tuh? 2 bulan. 2 bulan ya? Ya. Mas Dim, apakah kasus seperti ini hanya ada di Magetan? Selama Mas Dim menjadi Saya kira enggak. Enggak Jadi, begitu. sebetulnya ini juga terjadi di seluruh Indonesia kan itu. Tapi kalau di mana di pilkada yang saya di dalamnya itu ya bersih. Bersih ya. Ya. Di Madiun 2018 ya bersih. Sekarang pun Madiun juga bersih dari pejabat daerah. Yang ikut itu. Tidak ada. Ini karena apa, kurang edukasi ya antara KPU atau Bawaslu atau penyelenggara. Di Ponorogo pun ketika saya pegang pilkada Ponorogo bersih. Tidak ada orang-orang seperti itu masuk Nggak ke ada, tim. nggak ada. Magetan ini yang dapat. Ya sekarang di Ponorogo di tim salah satu tim dua-duanya sih menurut saya hanya satu, nggak saya anggap bersih. Jadi di tim 01 itu bersih, di tim 02 itu bersih, di timnya 01 kecil ada satu tok. Berarti bersih, mau tinggal satu tok kan? Satu tok kan itu loh. Nah. Tapi satu tok tetap kalau memang Tetap itu ada kan itu, tetap ada. Nah, dan posisi itu baru booming setelah muncul di medsos Cak Soleh bicara tentang itu, booming, dan ini menjadi atensi semua penyelenggara rakor-rakor yang dibahas itu. Jangan main-main. ada kalau dulu nggak muncul kan itu loh, baru sekarang. Kenapa dulu nggak muncul itu loh? Padahal nggak kemarin-kemarin. Operandi seperti ini mulai tahun kemungkinan ada. Cuman belum terendus atau mungkin belum diketahui. Mas, kalau mungkin yang di kota lain itu mungkin dengan booming ini kemudian mereka melakukan perubahan gitu karena memang banyak, sudah banyak beberapa kabupaten kota di Jawa Timur setelah dicek-cek yang konfirmasi menjelaskan tempat kami sudah kita perbarui, itu ya. Sudah kita perbarui kan itu. Ya. Nah, saya itu kasihan junior penyelenggara ini kan itu. Adik penyelenggara yang masih sangat junior, pemahaman literasinya sangat terbatas, akhirnya dia menabrak aturan itu dengan tidak sadar kan itu. Karena mungkin literasinya lemah, akhirnya peraturan perundang-undangan ini ditabrak itu dia nggak sadar kan itu. Karena kayak nabrak kan itu. Mas, saya kembali ke ini dong, ke contoh kasus tadi, sampel tadi ada yang satu itu nyangkut kayak gitu. Ini sempat dilaporkan juga ke Bawaslu. Yang mana itu? Ponorogo. Yang Ponorogo tadi. Ada yang satu nyangkut tadi itu. Yang dari paslon 01 atau 02 kan ada satu. Ada yang saja. satu tadi nyangkut. Tidak seperti Magetan yang gerudukan seperti itu. Iya. Kemarin ada rencana melaporkan mungkin karena tidak perlu dilaporkan, diajak ngobrol diskusi saja. Sudah keluar. Dia mau ada perubahan gitu ya. Melakukan perbaikan, kayaknya nggak perlu lapor-laporan. Nah, sekarang itu loh. Kenapa mesti melaporkan ini? Apakah mereka tidak mau diajak bicara? Melakukan perubahan gitu. Sebetulnya jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah komunikasi dengan teman-teman secara personal dengan Bawaslu dan sebagainya untuk mendiskusikan masalah itu kan gitu. Untuk tim-tim mereka itu. Iya. Nah, sebelum saya laporkan itu kan itu. Tapi karena kurang ada greget niat untuk kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ya sudah, saya tak lapor formal sajalah, resmi kan itu. Dan dia tahu ya? Tahu, dari sebelum saya lapor pun saya sudah komunikasi kok sama mereka kan gitu. Tidak salah dong kalau Mas Dim langsung melaporkan karena tidak ada ITK untuk berbuat yang tadi realnya harus dilalui. Nah, ketika ini setelah lapor, otomatis tekanan dari berbagai pihak banyak. Otomatis kan banyak dong. Ketika sudah mencuat di publik kan. Itu yang terjadi. Jadi ini konsekuensi logis dan pertarungan yang harus teman-teman Bawaslu Magetan pertaruhkan adalah masa depannya dia dan posisi jabatannya dia. Tapi saya kembali dulu deh ke 5 kabupaten kota. Ini sempat dipantau Mas ya? Magetan, Ponorogo, Madiun, Ngawi. Ngawi kan cuma satu calon. Satu calon. Tapi juga kemungkinan ada dilaporkan.
Ngawi juga dilaporkan dan sudah dilaporkan ke Bawaslu dan running terus di berbagai media. Media ya. Meskipun itu hanya satu paslon. Ini yang juga perlu diketahui teman-teman anggota DPR baru. Ini bisa fatal. Bisa fatal ya? Bisa fatal. Bisa sampai jabatan DPR pun dipertaruhkan di sini. Konsekuensi ya? Konsekuensinya. Karena di mana di ketentuan Undang-Undang 17 2014 tentang MD3 itu yang mengatur tentang MPR, DPD, DPRD kabupaten, kan itu loh. Mereka itu bisa berhenti dan diberhentikan, kan itu. Karena kan itu. Di antaranya melanggar sumpah janji, kan itu. Ya. Sumpah janjinya mereka kan jelas. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, kan itu. Yang ada ya. Nah, ketika ini ada peraturan perundang-undangan ditendang dan terbukti seandainya nanti ada sampai putusan pengadilan dinyatakan bersalah meskipun hanya 1 bulan, itu kan sudah bukti material menabrak undang-undang kan itu. Ya. Nah, di situ itu bisa mengacu Undang-Undang 17 2014 itu tentang MD3 itu, teman-teman DPR itu bisa diberhentikan gara-gara ini. Ya. Kira gini Mas Din, ini terlepas, mohon maaf, ini tidak mengganggu paslon lain. Yang pertama soal menabrak tadi Mas Din. Yang jelas kalau dia sudah memperbaiki, apakah Mas Din terus untuk melaporkan dan sampai ke ranah pengadilan? Dia sudah memperbaiki. Saya kira niatan awal komitmen kita dengan Bawaslu enggak. Oh. Jadi sing penting itu untuk perbaiki, kan itu? Iya, awalnya sudah bicara. Sudah seperti itu. Tetapi Bawaslu tidak mengindahkan apa yang Mas Din bicara. Iya. Bahkan sampai laporan pun kayaknya cuman belum ada respon. Ya. Sampai Nggak ada etikat baik untuk berbuat baik juga. Saya tuh sudah sampaikan juga ke teman-teman komisioner Bawaslu. Ini bentuk edukasi. Ini tidak usah diproses berkepanjangan. Kan itu loh. Kalau seandainya ini nanti bisa dielek dan bisa kembali ke rel yang benar, ya sudah, kan itu. Padahal hanya itu ya. Hanya itu tujuan Mas Dim sebenarnya awalnya. Awalnya hanya itu aja. Karena Mas Dim mengetahui bahwa ada beberapa anggota dewan yang menjadi tim. Aku kan nemok lagi. WA komunikasi saya masih aman kok. Masih ada? Masih ada semua kok. Dengan mereka kan gitu loh. Tapi kalau alasan mungkin bahwa mereka mungkin sudah minta izin atau apa, atau mungkin sudah sesuai persyaratan yang harus mereka tempuh, itu apa sebenarnya? Kayaknya hal itu belum ditemukan gitu ya. Di ketentuan PKPU itu cuti itu pejabat daerah dalam hal ini DPRD itu tanda tangannya ketua DPRD. Ketua DPRD. Ketua DPRD sekarang belum ada. Belum ada ya. Nah, terus gimana itu nanti? Berarti mereka belum ada dong cuti-cuti itu, kan itu? Apa itu nanti bisa buat alasan dia udah ada ketua aku ya? Artinya tetap melanggar dong. Justru harusnya ada aja itu melanggar kok. Karena harus ketentuannya memang harus ditandatangani oleh ketua DPRD definitif, bukan ketua DPRD sementara. Meskipun tidak ada bahasa ketua DPRD definitif. Dia tahu itu hanya salah. Adanya ketua DPRD kan itu aja. Ya pas kebetulan aja ini ini masa kampanye belum ada ketua DPRD definitif. Kan artinya kalau dari syarat itu ada nggak sih sebenarnya? Oh saya sudah minta izin gitu sudah cuti, sudah izin dan sebagainya. Loh, kalau dia melakukan itu kan 1 hari sebelum masa kampanye dikirim ke Bawaslu atau dikirim ke KPU, dikirim ke KPU dan tembusannya Bawaslu. Dan sampai sekarang Bawaslu nggak terima surat itu. Nggak tahu apa-apa dia. Nggak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa dalam artian dia belum pernah menerima surat seperti itu. Kan itu loh. Artinya belum mungkin melaporkan sempat cross-check ke KPU sebetulnya Mas ya. Mas Dim. Terkait persyaratan dan sebagainya bahwa ini nanti melanggar. Karena apa? Lu surat izin aja nggak ada, ngomongnya kayak gitu, itu seperti apa ya? Kalau saya tidak komunikasi sama KPU, saya komunikasi dengan Bawaslu. Kenapa? Kenapa nggak komunikasi dengan KPU? Kebetulan waktu itu saya belum ada kontak-kontak sama teman-teman KPU. Saya ada kontak beberapa teman-teman di Bawaslu untuk diskusi mempermasalahkan itu, mengingatkan itu. Karena domainnya ketika ini ngomong domain pelanggaran, ini kan domainnya Bawaslu kan itu.
domainnya Bawaslu. Maka ketika saya kira kejadian ini tidak hanya di Magetan. Buktinya di kami juga ada laporan ya. Banyak. Kan itu. Seluruh Indonesia banyak kan itu. Makanya ketika di Jawa Timur pun juga muncul semua timnya paslon Pilgub itu nama-nama pejabat daerah provinsi, pejabat daerah juga dengkreng semua di situ. Kan itu. Langsung dikasih jabatan langsung. Enggak. Namanya ada. Nama anggota DPR kan itu. Itu aja ya. Ada itu. Kalau menurut saya juga susah. Undang-undang ini yang buat siapa? Kan itu. Iya. Saya itu kan hanya memang kemarin saya juga diskusi dengan beberapa saksi ahli dan dokter di beberapa wilayah yang menyatakan mereka pun tafsirnya berbeda-beda. Berbeda dalam artian ini sing salah ki sing undang-undang, Mas. Kan itu. Loh kok gitu? Lah wong notabene pejabat daerah, pejabat negara yang di DPRD, DPR RI itu kan semuanya orang partai. Iya. Kan itu. Tapi kenapa dia buat undang-undang begitu? Lah yang membuat lo mereka sendiri, kan itu. Lah yang membuat undang-undang kan DPR sendiri. Mungkin apa mereka merasa paling aman-aman aja gitu. Atau selama ini memang sudah gejolak, gitu. Menjadi tradisi? Ya gimana ya? Saya juga heran ya, undang-undang yang buat mereka. Sudah tahu itu salah. Itu salah. Kan Mereka itu? melanggar. Mereka tabrak-tabrak sendiri, kan itu. Nah, posisi ini maka ada sebagian teman-teman yang berpendapat begini. Iya, dulu dia diberangkatkan oleh partai. Tapi ketika dia sudah menjadi duduk selaku anggota DPR, Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, dia tidak lagi DPR Kabupaten Magetan PDIP, kan itu. Berarti dia miliknya rakyat semua. Masyarakat Magetan. Fasilitas yang dibayar negara ke mereka itu dari uang rakyat tanpa terkecuali, kan itu. Betul. Tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, uang representasi, tunjangan jabatan dan sebagainya. Itu uang rakyat. Bukan uang golongan. Maka ketika Anda sudah di situ, Anda itu milik semua. Maka Anda tidak boleh berpihak hanya ke satu golongan, kan itu. Ini semakin menarik, tapi sebelumnya kopi dulu aja lah. Nanti kopi dulu Mas ya. Kopi dulu. Mas Dwi kalau ada kipas-kipas soalnya Mas Dwi mulai berkeringat ini. Karena obrolan kita nih semakin kesini semakin asik gitu loh. Kipas mungkin di belakang. Mas. Sangat kopi yang disajikan Mas kayaknya ini. Apa? Karena ini mohon maaf, ini sekali lagi ini bukan kita menjas, bukan kita menyalahkan, tapi kita mengedukasi, terutama kepada masyarakat seluruh Magetan bahwa aturan itu harus ditegakkan gitu aja Mas ya. Iya. Ini aturan harus ditegakkan. Daripada kita ribut di kemudian hari. Maksud saya begini. Orang-orang itu kebanyakan ributnya di setelah kalah. Padune kalah, kan itu. Biasanya begitu. Dia mbok geger ning ngarep sik gak apa-apa. Aturan main realnya kita sepakati aturan mainnya begini, kan gitu. Nah, nanti kalau ada yang kalah akan mempermasalahkan salah satu poin diantaranya seperti itu akan dipermasalahkan. Itu ya. Menjadi bukti material di Mahkamah Konstitusi, kan ada. Kalaupun yang itu tadi menang, mungkin yang tidak menang mempermasalahkan yang itu tadi. Bisa juga. Yang menjadi itu tadi. Iya. Yang kalah nih yang akan mempermasalahkan. Yang kalah mempermasalahkan. Kenapa itu dibiarkan waktu menjadi kan gitu. Ya. Artinya agar menjaga semuanya bisa kondusif dan sesuai aturan tentunya untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Ya sama seperti Pilpres kemarin, kan gitu kan? Ya. Kenapa mempermasalahkan putusan MK tentang usia? Itu kemarin. Setelah Setelah kalah. Lu nyapa pas daftar kayak gak tok gegeri habis-habisan, kan itu loh. Ya mungkin tradisi masyarakat Indonesia. Ya maksudnya ini nanti suatu saat kan itu. Tapi sebenarnya gini Mas, ini permasalahan sebenarnya di penyelenggara. Bagaimana penyelenggara itu kemudian mengembalikan aturan pada aturan yang benar gitu. Iya. Di sini kan KPU gitu selaku penyelenggara.
terhadap KPU sendiri apa yang jenengan lakukan sebetulnya? Belum saya baru Bawaslu sama di KPU saya mengingatkan soal melalui tulisan teman-teman media itu soal bahan kampanye, alat peraga kampanye. Karena di undang-undang di situ jelas bahwa metode penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye itu semuanya ditanggung oleh APBD. Ya. Nah, artinya paslon atau kontestan itu tidak harus menyediakan. Tidak wajib membiayai itu. Tapi biayanya dari APBD di KPU. Iya. Yang melaksanakan juga KPU. Seharusnya undang-undang itu sudah jelas. Penyebaran bahan kampanye itu terus alat peraga kampanye itu didanai APBD. Jadi yang produksi bahannya KPU, yang nyebarkan juga harus KPU dong. Bukan paslon. Nah sekarang teman-teman KPU menyatakan itu sudah saya cetak, sudah saya produksi, biar paslon yang menyebarkan. Jadi undang-undang itu jelas, Kit 2014 bahwa penyebaran bahan kampanye itu ditanggung APBN di undang-undangnya. Di PKPU di PKPU 13 2024 itu ditanggung APBD. Jadi kayaknya ini KPU lagi KPU semua ini ya. Ketika saya mengangkat isu itu, ini kayaknya lagi fokus menyikapi. Aku pernah dengar entah beberapa hari, jadi paslon itu mengirim desain ke KPU ya untuk dicetak. Ya. Tetapi harusnya KPU ya yang mengirim kemana-mana atau menyebarkan. Yang ada dua istilah di itu ya. Satu alat peraga. Ya. Satu bahan kampanye. Bahan kampanye ini berbentuk brosur, selebaran, kan itu, ya. Flyer, kan itu, poster itu bahan kampanye. Terus ada alat peraga kampanye meliputi umbul-umbul, baliho, spanduk, itu alat peraga kampanye. Nah, di alat peraga kampanye KPU firm. Saya produksi, saya pasang. Bahasanya begitu. Iya sudah, itu sudah dipasang sama mereka. Iya. Kan itu. Yang produksi mereka, yang masang mereka. Nah, yang di satu ini, yang di bahan kampanye ini, mereka hanya ngakui produksi tok. Nyebar tidak mau. Ya paling biaya penyebaran itu ya kurang lebih kisaran 75 sampai 100 juta lah. Per paslon. Yaitu kalau KPU menyuruh paslon, kemana itu duitnya? Ya harapannya KPU, kalau seandainya itu Nah, ini semakin menarik. Kalau itu diselenggarakan oleh KPU, sebetulnya lebih efektif ya. Lebih netral mungkin. Iya, jadi lebih tertata. Tujuan edukasi meningkatkan partisipasi pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 5 itu tercapai. Jadi KPU penyelenggara ngasihkan tiga-tiganya. Profilnya nomor 1, profilnya nomor 2, profilnya nomor 3 per rumah. Kan itu. Biar orang tahu. Biar ini proses edukasi kan itu untuk semua. Akhirnya semua dapat. Kalau ini disebar sendiri-sendiri, ya di basisnya 01 ya yang beredar itu 01. Di basisnya 02 yang beredar 02. Tapi dulu waktu saya kecil pernah kelihatan Mas, 2 paslon itu ditempel di rumah dulu. Enggak tahu tahun berapa. Oh, bukan yang itu. Ya? Kalau itu karena ini spesifik mengulas visi misi program profil dari masing-masing paslon. Berarti nggak jadikan satu, nggak jadi satu. Jadi ini iya. Berdiri sendiri-sendiri. Kalau ini KPU yang menyelenggarakan melalui KPPS atau PPS membawa 3 bendel, kan itu door to door. Niki calone Mbah, profilnya ini, niki Pak D, Bu D, figur-figurnya. Mereka akan mempelajari itu semua dan mereka dapat tiga-tiganya. Edukasi ya. Tiga-tiganya dapat kan itu. Tinggal dipilih nanti. Nah, kalau
ini dilakukan oleh paslon, bisa saja di basis-basis tertentu, nomor-nomor tertentu tidak bisa masuk ke situ. Iya. Proses edukasi ini nggak akan tercapai. Dan demokrasi pasti nggak ada. Ya adanya Adanya intimidasi nomor siji iki, nomor loro iki, nomor 10 iki, dan ini basisku. Artinya kalau di mata jenengan itu tidak dilakukan oleh KPU ya? Tunggu aja. Kita akan seret ke ruang lain tentang itu. Terkait bagaimana edukasi terkait penyebaran dan sebagainya. Jadi kalau KPU nanti tetap, saya sempat diskusi sama teman-teman KPU, dia berusaha argumen, ya sudah gini aja lah. Untukmu keyakinanmu, untukku keyakinanmu. Akhirnya diputuskan gitu ya. Saya sempat ngomong begitu. Oh, benar ya. Daripada panjang lebar, Nggak kowe jelas. ngono aku tak ngene. Itu aja Iya. ya. Ya wis nek kowe wani ngono aku tak ngene. Iya. Orang sempat ngobrol dengan KPU. Oh enggak, mungkin saking jibek ya Pak Dim ngejak ngomongan lah nyambung-nyambung. Enggak, sebetulnya dia sudah paham. Beda persepsi gitu. Dia juga punya keyakinan benar kok. Iya. Saya sampaikan ke mereka, KPU itu pelaksana, bukan penafsir. Tidak menafsirkan sesuka hati. Jalankan apa yang sudah tertulis di situ sajalah. Aman kamu. Kan itu loh. Jangan buat tafsir sendiri-sendiri. Kowe iki duduk ahli tafsir. Kan itu loh. Sudahlah, jalankan apa yang tertulis di situ. Meskipun kayak mono ya, pendaftaran tim kampanye di kemarin molor. Molor. Seharusnya terakhir. Mungkin molor ya. Seharusnya terakhir tanggal 24, kan itu. Ya. Molor sampai 29. 27, 26, 27. Bisa juga 29. 29. Bisa Kan itu. 29 ya. Karena 26, 27 itu suratnya dia. Suratnya 29. paslon, kan itu loh. Iya. Bukan diterima KPU, kan itu loh. Jadi ini kan ya parah. Dan ini menjadi alat bukti teman-teman yang pengen nguber jabatan KPU itu bisa mempermasalahkan itu. Yang pengen nguber, Yang biar pengen mereka jatuh gitu ya. Iya. Yang Ya kan, 10, kan ada 10 besar ini, kan ada. Yang 5 ini. Yang 5 ini seharusnya berkoalisi ini. Iya, Kan iya, itu iya. ngoreksi yang Yang sudah duduk. pekerjaan kan? mereka, ya. Iya. Yang nggak benar di KPU ini ketika mereka lagi berarti yang nomor 6 bisa naik dong. Ini menjadi bahan mereka Pak Dim. Setelah ini tayang. Ya, mungkin. Ya semoga apa yang dilakukan Pak Dim ini memang pure edukasi, pembelajaran dan diskusi sebenarnya. Karena bagaimanapun tujuannya sebenarnya adalah biar tidak terjadi efek yang tidak kita inginkan setelah Iya. pemilu, sebetulnya begitu ya. Nah, kalau saat ini, rencana jenengan apa? Ini sambil menunggu DKPP. Sambil menunggu DKPP, saya ajak beberapa teman-teman KPU di beberapa daerah untuk memahami ini, kan itu. Semuanya mereka menjadi bingung. Iya mas. Tulisan ini piye ini? Bahan penyebaran bahan kampanye, kan itu. Ini 2 penyebaran berdiri sendiri bisa, kan itu. Produksi cetak bahan berdiri sendiri bisa, dan ini dua-duanya ditanggung oleh APBD. APBD ya. Nah, kenapa ini menjadi lemas di situ kan sudah kita serahkan ke Paslon. pihak paslon. Memaknainya gimana, Mas Dim? Saya itu maksudnya bahwa jenengan penyelenggara yang berkewajiban mencetak dan menyebarkan itu sudah memproduksi sebesar sesuai yang disepakati. Karena di ketentuannya kan bahan kampanye itu sebanyak jumlah DPT. DPT yang ada. Sejumlah DPT yang ada, paling banyak ya. Nah, di posisi di Magetan kayaknya nggak tahu di korting berapa atau dipangkas berapa. Kayaknya teman-teman paslon juga nggak begitu komplain kan ya? Ada nggak satu paslon itu sekitar 200-an? Apa itu? Bahan untuk membuat bahan itu. Ya sesuai Nominal atau jumlah? Kalau nominal uang tadi. Wah, ya lebih. lebih ya? Lebih. Oh iya. Total itu APK dan BK itu setidaknya 1 sampai 2 miliar lah. 1 Sampai 2 miliar. 3 paslon. Iya. Oh iya. Sekarang kembali ke tadi. Cuma itu banyak dipangkas sih. Reklame itu ada Videotron. Karena di Magetan mungkin nggak ada Videotron ya. Kirim video HP aja.
ada Videotron maksimal 5, kan itu? Harusnya. Ya. Lah namanya maksimal 5, kan itu? Maksimal loh ya. Maksimal. Berarti minimalnya siji dong, ojo minimalnya hilang, kan itu? Ya, minimal 1 harus ada Videotron. Videotron. Terpaksa nggak ada? Di kemana itu? Terus habis Videotron, billboard. Ya. Billboard maksimal 5. 5 kali 3 berarti 15. Kan itu. Yang untuk paslon semua itu. Untuk paslon semua. Ini yang lebih parah, paslon yang dipangkas pun nggak komplain, kan itu? Manut. Iya kan? Ya mungkin tidak tahu bisa. Atau memang tidak tahu bahwa mekanismenya seperti itu. Paslonnya yang dipangkas ini tidak sadar, kan itu? LO-nya juga nggak paham, kan itu? Padahal paslon juga membuat ribuan. Mungkin akhirnya mereka juga membuat Gambaran saya, seandainya Hergun itu komit, kan itu? Komit dengan slogannya dari awal. Nggak punya duit, dan sebagainya. Kue kira rasanya apa-apa, kabeh bisa ditanggung oleh APBD. APBD tadi. Aduh loh. Kan nggak cuma ini semua paslon berarti dong sebetulnya itu kan. Semua paslon kan itu loh. Malah gini Mas Dim, saya baru pertama kali ini mendengarkan seperti itu. Jadi paslon yang terakhir duit rasa gawe bahan kampanye atau ora rasa gawe bahan kampanye. Wong disikekne APBD. Wong karo negara wis dicukupi. Wong dipasang-pasang nih. Mas, kalau menurut jenengan yang ada di Pangkatan Raja yang memang wilayah kita ini, apa yang harusnya dari alat peraga dan sebagainya yang saat ini memang nggak ada? Nggak ada gimana Mas? Artinya kayak apa Videotron tadi ya? Nah itu memang disitulah seharusnya KPU berbicara dengan paslon, dengan LO-nya, dengan penghubungnya paslon-paslon. Ki ora nek Videotron. Video ini gak nek. Ye, kan lho. Ganti apa? Tak ijoli ye kan lho. Tak wae banner sakmene mbane atau dipasangne kan itu. Tak kompensasi kan itu. Kan bisa jadi tidak ada titik temu kan itu. Kan tidak ada Videotron ya. Terus billboard pun kelihatannya nggak jadi dah. Kayak billboardnya kelihatannya nggak. Billboard itu satu anggap aja 6 juta. Ya. 6 juta ya. 6 juta kali 5 30 kali 2 bulan 60 juta. 60 juta kali 3 180 juta. Nah sekarang kita cek itu hanya billboard kan itu. Iya. Jadi total ini ada bisa 1 sampai 2 miliar mulai Videotron, billboard, baliho, spanduk kan itu. Ini nanti yang harus dicermati adalah jumlahnya dilongi, volumenya ya dilongi, kan ada? Ya. Berarti unsur korupsinya nanti ada itu. Dari bahan itu. Itemnya dikurangi, itemnya dikurangi, kan itu? Jumlahnya dikurangi, kan itu? Umpama di juknisnya KPU itu bicara spanduk per desa 2. Ukuran 1 kali 7 meter. Ini ukurannya ukurannya kayaknya enggak, tetap ukurannya. Jumlahnya tinggal 1, tidak hanya 2. Kan itu? Ini kekhawatiran seorang Mas Dim. Mungkin kita kurang ini belum jelas sadar ya itu. Kita sebagai jurnalis sendiri nggak sampai ke situ. Loh saya puluhan tahun kan mainan saya di situ, kan itu. Nah, jadi di mana KPU bermain celah-celahnya, kan itu. Oh iya, market sendiri hampir 60 miliar ya? Ada ya? Iya, kurang lebih. Saya 60 miliar. Enggak lah. Probolinggo 48-an. 48 kan Probolinggo itu apa? Karena ketentuan dari DPT ya. Ya. Bisa jadi. Jadi mungkin mohon maaf ya, itu ditiadakan mungkin karena menyesuaikan anggaran. Undang-undangnya kan sudah jelas. Bahan kampanye, penyebaran bahan kampanye ditanggung oleh APBD. Kok sampai anggaran nggak mencukupi itu, yang bodoh mereka nggak bisa kerja. Lu ngerapnya di mana? Kan itu. Padahal dari awal sudah pemerintahnya undang-undang udah jelas, lu belum jadi penyelenggara aja di situ undang-undang udah bicara ini ditanggung APBD kok. Kayak wis nek duitnya sebelum bekerja.
ada juga diuntungkannya dengan tetap ajur-ajur iki. KPU pokoknya iso dijur-jur iki dengan posisi ini. Kan itu. ada dengan inisiatif daripada paslon ini menguntungkan dong buat KPU mungkin secara negara. Mereka akhirnya pasang baliho sendiri dan sebagainya. Ini malah menjadi pertanyaan kemarin saya tanyakan ke Bawaslu. Sebagaimana ketentuan PKPU bahwa paslon itu boleh memproduksi sebanyak 200% untuk APK. Kalau baliho hanya dikasih 5, kan itu. Iya. Terus paslon boleh mencetak lagi 200%-nya. Berarti sekabupaten Magetan ini hanya ada 15 baliho yang sah. Yang sah dari KPU. Bukan. Yang sah menurut PKPU kan itu? PKPU ya. Karena ada 5 yang 200%-nya adalah dari paslon. 10. Ya, dari paslon. Paslon. Berarti hanya ada baliho 15. Berarti selain APK itu ilegal. Tak tanya Bawaslu, berani nggak lu ngamanin itu semua? Iya. Bersihin itu semua APK APK ilegal itu. yang harusnya cuma berapa? 20 15 tok. kan itu. Harusnya 15 itu aja yang aman karena Yang ada, yang sah kan itu. Dan sekarang ribuan di pinggir-pinggir jalan. Berani nggak Bawaslu untuk membuang Maka semua? saya ingatkan kalau bikin aturan kan itu loh. Menertibkan dia. Menertibkan. Iya nggak berani lah mereka kan itu. Ini semakin semangat aku. Karena memang mohon maaf, saya sebagai jurnalis di Magetan tidak pernah mencermati anggaran. Jadi karena jenengan cerita akhirnya saya jadi semangat. Kita bakal cross check juga. Ya mungkin teman-teman KPU atau Bawaslu bisa dong ke sini diskusi kita. Kita tidak menyalahkan jenengan atau Ayo belajar bareng. Belajar bareng katanya Mas Dim ya Mas Dim. Ayo belajar bareng kan itu. Artinya kalaupun memang ada yang luput atau mungkin ada yang dilanggar, itu kan segera mungkin bisa diperbaiki. Ya, belum terlambat itu. Jadi teman-teman sering cenderung berargumen ini hasil rapat koordinasi, ini hasil konsultasi. Sing bocah rakor sopo itu? Bukan. Hasil konsultasi maupun hasil koordinasi itu bukan produk hukum. Tidak bisa menggugurkan sesuatu yang sudah tertulis. Sudah tertulis ya. Kan itu loh. Mengkoordinasi ya. Hanya konsultasi koordinasi. Itu bukan produk hukum. Jadi ketika berpegang itu dan melanggar ini tetap bermasalah. Masalah ya. Meskipun mungkin kita mispersepsi di situ. Ya boleh, makanya perlu ada ruang-ruang menguji kan itu. Bisa menjadi sengketa peserta dengan penyelenggara. Ya. Maksud saya, paslon bisa mempermasalahkan ke KPU. Loh, saya selaku paslon, selaku tim paslon, saya merasa dirugikan dengan keputusan KPU yang hanya mengasih sekian. Kan itu? Yang hanya mengasih sekian. Harusnya saya dapat videotron, saya harus dapat billboard, saya dapat baliho, kan itu? Tapi selama ini paslon nggak pernah mempermasalahkan. Ya makanya edukasi semuanya, kan itu loh. Paslon-paslon harus mulai cerdas ini. Paslon-paslon itu harusnya timnya itu sinau, kan itu? Hakku apa itu? Saka KPU, saka APBD negara, kowe iki oleh videotron, oleh billboard, oleh baliho, oleh spanduk. Kayak gak ide-ide. Kalau saya belum bisa memastikan ini kekonyolannya di mana gitu. Ini dari satu pihak bahwa Mas Dim ini prihatin. Ini mungkin dari pengalamannya gitu Mas Dim yang mungkin puluhan tahun berkecimpung di dunia politik. Apalagi pilkada. Baik. Cuma saya baru kenal 1 hari. Dan semoga tayangan ini bisa mengedukasi semua masyarakat, Mas Dim ya. Mungkin Mas Dim, gini, sebelum closing, pesan dong buat paslon 1, 2, 3 dan mungkin peserta pilkada yang ada di seluruh Indonesia. Jadi begini, paslon semuanya, baik di Magetan maupun di daerah lain, pelajari regulasi aturan main yang benar. Ini nanti lucu. Pemain sepak bola nggak tahu aturan main sepak bola, kan itu? Iya. Jadi harapan saya semua paslon, semua timnya, baik penyelenggaranya juga untuk mempelajari regulasi yang ada, karena di situ mengandung unsur hak dan kewajiban. Iya. Kewajibannya penyelenggara melayani paslon, haknya paslon mendapat fasilitas dari penyelenggara.
dan itu bisa dihitung secara material. Biasanya sih penyelenggara paslon-paslon yang agak cupet itu lebih kreatif, lebih cerdas, mencari celah ben oleh rezeki untuk mencukupi kebutuhan. abab jadi ragat kan itu. Jadi saya pinter golek pasal mana yang menguntungkan. Iya, aku sih tipis. Modal abab iso dadi ragat. Nah, dia enggak harus memproduksi semua wong wis diproduksi BPD kok. KPU kok wis diragati KPU kan itu. Tapi artinya gini Mas, Jana udah mulai menghitung dong dengan 530 DPT sekian gitu. Itu untuk biaya pelaksanaan pilkada atau pemilu itu berapa sebenarnya idealnya di Magetan dengan persyaratan semuanya ditanggung oleh APBN? Wah itu saya nggak mampu karena di situ banyak elemen-elemen yang harus di cover. Pengamanan yang melalui apa ya, keamanan kepolisian saya nggak bisa ngitung yang di sana. Ke pengamanan yang melalui keterlibatan dari sampai ke PPS sampai ke Kodim dan sebagainya itu kan, jajarannya Babinsa dan sebagainya, pengamanan itu saya nggak bisa ngitung yang ranah-ranah. Tapi garis besarnya global ya bisa lah. Ya, soal kan Magetan sekarang kurang lebih 48 miliar, selisih 4 miliar dengan Madiun. Magetan ada penambahan 17 miliar dari 5 tahun yang lalu, kan itu. Madiun ada penambahan 12 miliar dari 5 tahun yang lalu. Magetan ini mubru duitnya. Sudah cukup ya. Maksud saya, sebetulnya ini sudah agenda setting. Menurut saya ya. Menurut Mas Dim, ini agenda setting ya. Ini sudah agenda setting. Anggaran yang melimpah ini, kan itu. Kenaikan anggaran 17,5 miliar, kan itu. Ya. Ini luar biasa, kan itu. Tidak menutup kemungkinan dulu pejabat yang membuat kepentingan ini sudah mempersiapkan, kan itu. Ini semakin kalau kita runtut semakin jeru ini dialog ini malah tekon dinding ngerucut. Tapi yang pasti kita beri apresiasi kepada Mas Dim, ada upaya gitu bagaimana mengedukasi bahkan sampai melaporkan gitu. Karena apapun yang dilakukan Mas Dim demi Magetan. Ya, itu. Dan Mas Dim rela mendharma baktikan agar masyarakat itu cerdas, tidak melanggar aturan. Kan gitu Mas Dim. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau dibuka-buka malah tekon tidak karuan. Orang cukup saja Mas Dim. Closing Mas Koco. Ya mungkin last case-nya adalah kita masih menunggu lagi ya bagaimana laporan Mas Dim nanti di DKPP untuk tindak lanjutnya seperti apa. Karena yang jelas secara aturan Mas Dim sudah menyatakan gitu, ada pelanggaran ini, kemudian bagaimana tindakan mereka? Nah, tindakan dari kampus seperti apa? Belum terlambat semua. Nah, itu. Closing Mas Koco. Makasih Mas Dim untuk informasi dan ini banyak sekali yang kita dapatkan siang hari ini Mas Dim. Saya sendiri 10 tahun gitu ya. Jadi jurnalis baru tahu ini regulasi bagaimana keuangan KPU kanggo apa. Tetapi jangan salah, artinya kita juga harus mengklarifikasi juga ya. Insya Allah nanti KPU sama Bawaslu kita undang juga nanti ya. Semoga mereka nggak sibuk Mas. Dan mereka mau menjelaskan pertanyaan daripada Mas Dim yang mewakili masyarakat. Tapi syukur-syukur kalau bertiga orang ini bisa duduk bareng. Saya dari awal pengennya sih begitu. Ayolah diskusi, ngopi bareng. Nah kebetulan nih ada umat diskusi di sini. Diskusi ngopi bareng, sing enak kan. Daripada saya seret Anda ke ruang diskusi yang berbeda, kan? Ruangnya nggak seperti ini. Nggak seperti ini lagi, kan? Cuma kayu jati. Oke Mas, kayaknya kita bisa menarik benang merah daripada diskusi kita hari ini. Yang pasti saya yakin banyak literasi yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini. Kita masih menunggu aja bagaimana nanti kelanjutan daripada proses hukum daripada laporan ke DKPP nanti seperti apa gitu kan. Kita juga akan mengabarkan nanti Mas, kita akan diskusikan lagi nanti hasilnya seperti apa. Dan sekali lagi untuk paslon 1, 2, 3, mohon maaf ini sekedar diskusi. Untuk edukasi, tidak saling menyalahkan. Bagaimana Magetan ke depan lebih baik. Mulai dari penyelenggara sampai ke bawah-bawahnya. Oke Mas, terima kasih yang sudah menonton. Kalau mungkin ada komentar atau apapun ya, nanti Anda bisa mencatat ya di bawah ini. Akan kita perhatikan catatan Anda dan yang pasti juga untuk peningkatan yang pasti masyarakat harus lebih cerdas
menanggapi bahwa pemilu ini harus seperti ini gitu. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.